Kelompok 11, mata kuliah Data Analytic for Business, dosen pengampu Bapak Eri Yuliarso yang beranggotakan saya Indah Nurmalita Sari dengan NIM 20.05.52.0059. Saya Nadia Devianti Putri Maharani 20.05.52.0065. Saya Itasya Suti dengan NIM 20.05.52.0066. Dan saya Umu Salama dengan NIM 20.05.52.0067. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester tentang decision tree untuk pengklasifikasian jamur. Yang pertama, terminologi decision tree. Decision tree adalah pendekatan pemodelan prediktif. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi masalah klasifikasi dalam statistik, data mining, dan machine learning. Decision tree memiliki struktur seperti pohon terbalik dan mewakili keputusan atau untuk pengambilan keputusan. Decision tree dapat menangani data berdimensi tinggi dan memiliki akurasi yang baik. Node paling atas disebut root node yang tidak memiliki sisi masuk. Node internal mewakili tes atau atribut dan setiap cabang mewakili hasil tes, dan setiap node terminal atau daun memiliki kelas. Node ini mewakili satu sisi masuk dan memiliki dua atau lebih sisi keluar. Node terminal atau node leaf mewakili kode kelas dan memiliki tepat satu node masuk dan tidak ada node keluar. Yang kedua, card, klasifikasi, dan regression tree. Analogi decision tree umumnya diwakili oleh card yang dikenal sebagai classification and regression tree. Card mudah dipahami, ditafsirkan, divisualisasikan, dan memerlukan sedikit usaha untuk menyiapkan data. Selain itu, ia melakukan pemilihan fitur regression tree terutama digunakan ketika variabel target adalah numerik. Di sini nilai yang diperoleh simpul terminal selalu rata-rata atau rata-rata dari respon yang jatuh di wilayah itu. Akibatnya, jika ada data atau pengamatan yang tidak terlihat akan memprediksi dengan nilai rata-rata, maka klasifikasi digunakan ketika variabel target adalah kategori. Di sini nilai yang diperoleh node terminal adalah node respon yang jatuh di wilayah itu, dan setiap data atau pengamatan yang tidak terlihat di wilayah ini akan membuat prediksi berdasarkan nilai mode. Meskipun card sederhana dan memiliki keuntungan besar, namun dapat menyebabkan overfitting jika data tidak ditangani dengan baik. Selain itu, dapat menyebabkan ketidakstabilan jika terdapat variasi data yang kecil. Keputusan untuk membuat pemisahan strategis sangat mempengaruhi keakuratan pohon, dan kriteria keputusan untuk regression tree dan klasifikasi akan berbeda. Entropi atau information gain atau Gini index dapat digunakan untuk memilih split terbaik. Entropi dan perolehan informasi berjalan beriringan. Untuk dataset yang diberikan dengan fitur yang berbeda, untuk memutuskan fitur mana yang dianggap sebagai simpul akar dan fitur mana yang harus menjadi simpul keputusan berikutnya, dan seterusnya, perolehan informasi dari setiap fitur harus diketahui. Fitur yang memiliki information gain maksimum akan dianggap sebagai root node. Untuk menghitung perolehan informasi terlebih dahulu, kita harus menghitung entro. Yang ketiga, entropi. Entropi adalah ukuran ketidakaturan atau ketidakmurnian dalam kumpulan data yang diberikan. Di decision tree, data yang berantakan dibagi berdasarkan nilai vektor fitur yang terkait dengan setiap titik data. Dengan setiap pemisahan, data menjadi lebih homogen yang akan menurunkan entropi. Namun, beberapa data di beberapa node tidak akan homogen, di mana nilai entropi tidak akan kecil. Semakin tinggi entropi, semakin sulit untuk menarik kesimpulan apapun. Ketika pohon akhirnya mencapai terminal atau simpul daun, kemurnian maksimum ditambahkan. Yang keempat yaitu information gain. Penguatan informasi mengukur pengurangan entropi yang diharapkan. Entropi mengukur pengotor dalam data, dan perolehan informasi mengukur pengurangan pengotor dalam data. Fitur yang memiliki pengotor minimum akan dianggap sebagai root node. Perolehan informasi digunakan untuk memutuskan fitur mana yang akan dibagi pada setiap langkah dalam membangun pohon. Pembuatan subnode meningkatkan homogenitas, yaitu menurunkan entropi dari node-node ini.
Semakin banyak simpul anak yang homogen, semakin banyak varian yang akan berkurang setelah setiap pemisahan. Jadi, information gain adalah pengurangan varians dan dapat menghitung seberapa besar penurunan varians setelah setiap pemisahan. Perolehan informasi dari simpul induk dapat dihitung sebagai entropi simpul induk dikurangi entropi rata-rata tertimbang simpul anak. Yang kelima, Gini Index. Gini Index juga dapat digunakan untuk pemilihan fitur. Pohon memilih fitur yang meminimalkan indeks pengotor Gini. Semakin tinggi nilai indeks Gini, menunjukkan semakin tinggi pengotornya. Indeks Gini dan pengotor Gini digunakan secara bergantian. Gini Index atau Gini Impurity mendukung petisi besar dan sangat mudah diimplementasikan. Ia hanya melakukan pemisahan biner untuk variabel kategori ini, memberikan hasil dalam hal sukses atau gagal. Yang keenam, pruning. Ketika pohon tumbuh dewasa, data cenderung overfit karena noise atau outlier yang dapat menyebabkan anomali pada decision tree, yang pada gilirannya menyebabkan akurasi yang buruk. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan pemangkasan. Pemangkasan atau pruning adalah proses menghapus perbandingan yang berlebihan atau menghapus subpohon. Pemangkasan mengurangi perbandingan yang tidak perlu dan mencapai kinerja yang lebih baik. Pohon yang dipangkas tidak terlalu rumit, lebih kecil, dan mudah dimengerti. Ada dua pendekatan untuk pemangkasan. Yang pertama yaitu pendekatan pra-pemangkasan, di mana pemisahan atau petisi pohon dihentikan pada simpul tertentu, sedangkan dalam pendekatan pasca pemangkasan menghilangkan subpohon dari pohon penuh. Sebuah subtree dipangkas pada sebuah node. Ini dilakukan dengan menghilangkan cabang pada sebuah simpul dan menggantinya dengan simpul daun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data yang kami pakai untuk pengujian algoritma ini. Kami menggunakan data jamur yang diperoleh pada situs web Kaggle. Kumpulan data ini mencakup deskripsi sampel hipotesis yang sesuai dengan 23 spesies jamur insang di jamur keluarga Agaricus dan Lepiota yang diambil dari The Audubon Society Field with the North American Mushroom. Setiap spesies diidentifikasi sebagai pasti dapat dimakan, pasti beracun, atau tidak dapat dimakan dan tidak direkomendasikan. Kelas yang terakhir ini digabungkan dengan yang beracun. Panduan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada aturan sederhana untuk menentukan tingkat kelayakan jamur. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam bagian coding. Kelompok kami menggunakan web Kaggle untuk penginputan data. Ada importing libraries and dataset, yaitu mengimport libraries Matplotlib and Seaborn, yaitu import NumPy and import Pandas. Selanjutnya, import dataset, yaitu dataset yang dimasukkan adalah classification dari mushroom. Selanjutnya, exploratory data analysis. Untuk melihat 5 baris pertama dari dataset, kita bisa menggunakan dataset.head. Selanjutnya, tidak ada nilai 0 dalam kumpulan data. Selanjutnya, kolom kelas adalah target dan memiliki 2 klasifikasi yang menjelaskan apakah jamur itu beracun atau dapat dimakan. Pada kelas Pocionus adalah P dan dapat dimakan adalah bagian E. Selanjutnya, semua fitur bersifat kategoris dan tidak ada nilai yang hilang. Untuk mengetahui jumlah baris dan kolom, selanjutnya separating fitur and target. Target ada di kelas kolom. Jadi, X akan memiliki semua nilai selain kelas kolom dan Y akan memiliki kelas kolom. Selanjutnya, karena semua nilai dalam kumpulan data bersifat kategoris, X dapat dikodekan menggunakan variabel boneka panda dan Y menggunakan label encoder. Variabel dummy membuat kolom terpisah untuk setiap nilai naik kolom, di mana label encoder mengkodekan label target dengan nilai antara 0 dan n class sampai dengan 1. Label encoder harus digunakan untuk menyajikan nilai target yaitu Y dan bukan input X. Dapat dilihat dalam output tersebut. Untuk pengkodean variabel Y dilakukan sebagai Poisonous, yaitu P kurang dari 1 edible dan kurang dari E kurang dari 0. Selanjutnya, splitting dataset to training and test data. Dapat dilihat dalam output. Selanjutnya, decision tree creation. Dapat dilihat dalam output. Selanjutnya, creation of decision tree using Gini index.
menggunakan decision tree classifier dengan kriteria pemisahan sebagai pengotor gini, kedalaman maksimum pohon adalah 3. Dapat dilihat dalam output tersebut. Selanjutnya dari hasil output decision tree klasifikasi jamur bisa dilihat dari gambar tersebut. Overfitting terjadi ketika akurasi untuk set pelatihan tinggi dan set pengujian sangat rendah dibandingkan dengan set pelatihan. Overfitting adalah masalah yang sangat umum dengan pohon keputusan. Bisa dilihat dari tampilan tersebut, dari skor akurasi model dengan indeks kriteria gini, yaitu 0,9902 dan skor akurasi set pelatihan yaitu 0,9840. Selanjutnya, creation of decision tree using with entropy. Hasil input bisa dilihat dari tampilan tersebut, bahwa hasil dari output decision tree klasifikasi jamur. Selanjutnya, prediksi nilai menggunakan train egg untuk perbandingan akurasi bisa dilihat dari tampilan tersebut, yaitu skor akurasi model dengan entropi kriteria senilai 0,9637 dan skor akurasi set pelatihan yaitu 0,9611. Conversion metric bisa dilihat dari tampilan tersebut. Inilah hasil output. True positif senilai 766, false positif senilai 54, false negatif 5, dan true negatif 800. Bisa dilihat dari tampilan tersebut. F1 skornya senilai 0,964. Yang terakhir, conclusion. Model decision tree classifier yang menggunakan Gini index dan entropi hanya memiliki perbedaan akurasi model dan akurasi training set yang sangat-sangat kecil, sehingga tidak ada tanda-tanda overfitting. Sekian yang dapat kami presentasikan. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.